Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eca Amalia dengan NIM 18 13 04 10 49. Kali ini saya akan membahas mengenai praktikum jumlah eritrosit dan leukosit. Pada praktikum kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan berupa yang pertama ada mikroskop, yang kedua ada hemisitometer, yang ketiga ada Toli counter, yang keempat ada kapas dan alkohol, kemudian ada jarum frank atau blood lancet, kemudian kita membutuhkan larutan hayem, larutan truk, asam cuka grasial 3% dan alkohol 95%. Langkah kerja untuk menghitung leukosit yaitu yang pertama adalah mengisi pipet leukosit. Yang pertama, basahi ujung jari tengah dengan alkohol 70%, biarkan hingga kering, kemudian tusuk dengan jarum frank yang sebelumnya sudah disterilisasi. Kedua, isaplah darah yang keluar dari ujung jari tersebut dengan menggunakan pipet leukosit sampai pada garis tanda tepat 0,5. Kemudian hapuslah kelebihan darah pada ujung pipet. Jika ternyata sepanjang tabung berisi gelembung-gelembung udara, maka segera tiup pangkal pipa atau pipet tersebut. Cuci dengan asam cuka glasial 3%, bilas dengan aquades, serta keringkan dengan alkohol 95%. Ulangi lagi mengisinya dengan darah yang dikeluarkan dari luka tadi. Kemudian langkah keempat, masukkan ujung pipet yang sudah berisi darah ke dalam larutan truk, sampai tetap mempertahankan darah pada garis tanda tadi. Pipet dipegang dengan sudut 450 dan larutan truk menghisap perlahan-lahan sampai tanda 11. Hati-hatilah jangan sampai terbentuk gelembung udara. Kemudian, angkatlah pipet dari larutan truk, kemudian tutup ujung pipet dengan ujung jari, lalu tekuk ujung karet pipet penghisap. Kocoklah pipet tersebut selama 15 hingga 30 menit, kemudian meletakkan dalam sikap horizontal. Langkah kedua yaitu mengisi kamar hitung. Pertama, letakkan kamar hitung yang sudah bersih dengan kaca pembesar. Kaca penutup terpasang mendatar di atas meja Microsoft. Kocok pipet yang sudah diisi tadi selama 2 hingga 3 menit terus-menerus. Jagalah jangan sampai ada cairan terbuang dari pipet selama pengocokan. Kemudian buanglah semua cairan yang ada pada batang pipet 3 hingga 4 tetes dan kemudian segeralah sentuh ujung pipet itu dengan sudut 30 derajat pada permukaan kamar hitung dengan menyinggung pinggir kaca penutup. Membiarkan kamar hitung terisi cairan perlahan-lahan dengan daya kapilaritas sendiri. Kemudian langkah terakhir, biarkan kamar hitung yang sudah berisi cairan tadi 2 hingga 3 menit agar leukosit tersebut tidak mengendap. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung jumlah sel leukosit. Yang pertama memakai lensa objektif kecil yaitu dengan pembesaran 10 kali. Kemudian menurunkan lensa kondensor atau kecilkan diafragma, meja mikroskop harus datar. Kamar hitung dengan bidang bergaris diletakkan di bawah lensa objektif dan fokus mikroskop diarahkan pada garis-garis bagi tadi. Dengan sendirinya leukosit jelas akan terlihat. Menghitung semua leukosit pada bidangnya memulai untuk menghitung dari sudut kiri atas terus ke kanan, kemudian turun ke bawah dan dari bawah kanan ke kiri, kemudian turun lagi dari kiri ke kanan dan seterusnya. Perhitungan. Jumlah sel yang dihitung dikali 50 sama dengan jumlah sel leukosit per liter darah. Kemudian menjawab pertanyaan, apakah fungsi larutan hayem dan truk pada percobaan di atas? Larutan hayem adalah larutan isotonis yang dipergunakan sebagai pengencer darah dalam perhitungan sel darah merah. Apabila sampel darah dicampur dengan larutan hayem, maka sel darah putih akan hancur, sehingga yang tinggal hanya sel darah merah saja. Komposisi dari larutan hayem adalah terdiri dari 5 gram Na-sulfat, 1 gram NaCl, 0,5 gram HgCl2, dan 100 ml aquades. Larutan truk adalah larutan yang sejenis dengan larutan hayem. Hanya saja fungsi dan komposisinya yang berbeda. Larutan ini digunakan untuk pengencer darah pada saat perhitungan sel darah putih. Komposisi larutan truk terdiri dari larutan gential piolen 1% dalam 1 ml air, asam asetat glasial 1 ml, dan 100 ml aquades. Kemudian faktor-faktor apakah yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit seseorang? Yang pertama ada faktor dari jenis kelamin, usia,
tempat ketinggian, dan kondisi tubuh seseorang saat akan dihitung jumlah eritrosit dan leukosit seseorang tersebut. Kemudian kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Faktor nutrisi memiliki peran yang paling besar dalam proses pembentukan sel darah merah dan putih. Apabila terjadi gangguan dalam penyerapan nutrisi, maka dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, sehingga dapat mempengaruhi jumlah sel darah yang mengakibatkan dapat terjadinya anemia dan leukopenia. Faktor suhu seperti manusia yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak dibandingkan dengan manusia yang tinggal di dataran rendah. Hal ini karena kadar oksigen di pegunungan lebih sedikit. Jadi, semakin tinggi lokasi suatu tempat, kadar oksigen juga semakin rendah, sehingga dibutuhkan hemoglobin yang lebih banyak untuk mengikat oksigen. Apabila hemoglobin tidak tercukupi, maka akan menimbulkan penyakit seperti anemia. Faktor jenis kelamin, pria lebih banyak daripada wanita. Selain itu, pada wanita lebih rentan mengalami anemia. Hal ini dikarenakan adanya siklus menstruasi yang tidak menentu. Faktor penyakit seperti infeksi dapat membuat sel-sel darah diproduksi terlalu banyak dan menjadi abnormal, sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti leukemia, thalassemia, dan lain sebagainya. Kemudian analisis kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dengan cara seperti di atas adalah bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan pada tindakannya, yaitu menghitung jumlah eritrosit memakai lensa objektif kecil yaitu 10 kali, sehingga sangat tidak teliti hasilnya. Kemudian jumlah darah yang dihisap ke dalam pipet tidak tepat, jika bekerja terlalu lambat akan ada kebekuan darah. Tidak mencapai garis-garis 0,5, membaca dengan paralaks, memakai pipet basah, mengeluarkan lagi sebagian darah yang telah dihisap karena melewati garis tanda 0,5. Itu dapat menyebabkan terjadinya kesalahan. Kemudian adanya pengenceran dalam pipet, kehilangan cairan dari pipet karena mengalir kembali ke dalam botol berisi larutan hayam. Tidak menghisap larutan hayam tepat sampai garis 101. Terjadi gelembung udara di dalam pipet pada waktu menghisap larutan hayam, terbuang sedikit cairan pada waktu mengocok pipet atau pada waktu mencabut karet menghisap dari pipet. Tidak mengocok pipet segera setelah mengambil larutan hayam, tidak mengocok pipet sebentar sebelum mengisi kamar hitung, dan tidak membuang beberapa tetes dari isi pipet sebelum mengisi kamar hitung. Sekian pada praktikum kedua disampaikan. Terima kasih.